Oke, selamat jumpa kembali di channel Dalam Hidroponik Jepara. Salam hidroponik Indonesia. Oke, di sini kembali lagi ya setelah beberapa minggu absen dari kegiatan dalam hidroponik karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Nah, ini tanaman yang hasil penyemaian kemarin setelah sudah dilakukan pindah tanam. Ini tanaman sudah mulai tumbuh merata pada meja media atau pergulinya. Seperti ini tanaman sudah mulai tumbuh. Nah, di sini umur tanaman selada ini sekitar 2 minggu setelah proses penyemaian. Nah, ini seluruh permukaan meja sudah terisi oleh tanaman selada. Nah, ini di sini saya menggunakan 3 meja untuk sementara karena satu meja di sana itu masih dalam proses perbaikan karena ada salah satu output yang masih bocor di ujung sana, jadi masih dalam perbaikan. Nah, ini umur dari tanaman ini sekitar hampir 3 minggu setelah semai ya. Jadi ketika proses penyemaian dan sudah mulai tumbuh tunas, lalu saya pindahkan ke guli atau media ini, tanaman sudah mulai tumbuh dengan baik. Nah, ini dari pergudang atau perguli sudah mulai tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah salah satu contoh kurangnya sinar matahari ya yang masuk ke dalam rumah hidroponik karena kemarin sempat ada hujan, jadi kurangnya sinar matahari yang jatuh ke tanaman. Jadi masih ada tanaman selada yang kutilang seperti ini. Nah, ini salah satu contoh kutilang juga. Kalau menurut saya ini rata-rata kok malah ini ya jadi kutilang akibat kurangnya sinar matahari. Untuk di daerah Jepara masih akhir kemarin itu masih ada hujan turun, jadi kurangnya sinar matahari sangat berpengaruh ke pertumbuhan dari tanaman selada ini. Nah, ini salah satu contoh. Ini kayaknya dimakan oleh serangga ya. Jadi ini ujungnya sudah tidak ada. Ini sebaiknya langsung saja kita ganti. Ini juga dengan kasus naik terjadi. Nah, ini adalah masa ketiga dari media ini, sudah mulai tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah salah satu semaian untuk cadangan ya ketika ada tanaman yang tidak tumbuh atau kurang ada atau seperti tadi yang dimakan oleh serangga. Jadi ini saya tempatkan semacam backup untuk
mengisi lubang guli yang tanamannya tumbuh atau dimakan oleh serangga. Kita satu aja. Ini kita tempatkan pada lubang yang kita ambil tadi. 1, 2, langsung saja kita taruh. Oke, baik. Nah, ini adalah kemarin sudah terjadi kebocoran pada meja. Ini adalah ada satu nah ini outputnya mengalami kebocoran yang mengakibatkan nutrisi dalam tandon harus dikontrol dengan cepat agar tidak terjadi kekeringan atau pasokan air habis untuk penyuplaian ke media tanam seperti ini. Sangat parah ya. Salah satu contoh permukaan tanah yang basah terkena oleh air. Ini artinya terjadi kebocoran pada pipa output. Mari kita lihat ini terjadi kebocoran di mana. Jadi intensitas air juga berkurang pada tandon, dan ini sangat bahaya ya ketika kita lupa atau tidak sempat mengontrol tandon, yang mengakibatkan tandon nutrisi jadi kering atau kurang air. Jadi tanaman bisa kering akibat tandon yang berisi nutrisi sudah terkuras akibat kebocoran dari pipa output. Jadi sebisa mungkin harus cepat-cepat diperbaiki untuk menanggulangi keringnya tanaman. Nah, ini tanaman sudah mulai tumbuh besar. Ini istilahnya tanaman sudah mulai beranjak ke fase dewasa. Sedangkan ini tanaman sudah mulai tumbuh tunas, beranjak ke dewasa. Artinya ini hasil tunas ini ketika sudah tumbuh 3-4 daun seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ini baru bisa kita pindahkan. Nah, tanaman ini yang hasil pindahan dari atau baru dipindahkan setelah kemarin tumbuh 3-4 daun. Jadi ini proses pindah ke guli atau palanya sekitar 1 mingguan yang lalu. Kalau sedangkan ini sudah proses dewasa menuju ke proses remaja menuju ke dewasa. Nah, ini sudah mulai tumbuh besar namanya. Maaf ya, ini masih banyak yang kutilang, kurangnya sinar matahari yang masuk ke
rumah kebangun ini. Nah, jadi untuk tingkat kebocoran dari output ini sangat berbahaya ya jika intensitasnya terlalu tinggi seperti ini. Tetesan air atau intensitas air yang keluar dari pipa output akibat adanya kebocoran ini berpengaruh ke tandon. Jadi tandon juga nutrisinya berkurang, serta kita lebih sering-sering mengontrol tandon. Hal ini mengantisipasi terjadinya kekeringan pada tandon nutrisi yang mengakibatkan tanaman menjadi kering. Kalau bisa ini harus segera diperbaiki ya. Nah, di sini sekilas terlihat intensitas air yang keluar itu lancar ya, padahal ini terjadi kebocoran yang sangat parah.